Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ria Agustin Gilang Fernando. Dan kali ini kita akan membuat surface plot dan juga contour plot di Microsoft Excel. Tentu kalau kita ingin membuat surface plot dan juga contour plot yang bagus, kita bisa memilih platform lain, misalnya Matematika, MATLAB, atau mungkin Python. Tapi dengan Excel sendiri, kita sebenarnya sudah bisa membuat grafik 3 dimensi seperti itu. Bagaimana caranya? Langsung kita mulai saja. Kalau kita bicara grafik 3 dimensi, maka kita butuh 3 sumbu ya. Tidak semudah kalau di Excel ya, tidak semudah kita membuat 3 kolom X dan Y, lalu Z, dan terus kita plot jadi grafik. Itu tidak semudah itu. Kita perlu sedikit trik ya dalam membuat ya plot 3 dimensi kita. Bagaimana? Pertama teman-teman, kita perlu sumbu X. Kita perlu sumbu X. Di Excel ada namanya fungsi sequence. Ada 4 argumen. Pertama barisnya kita mau karena memanjang ke kanan, barisnya kita 1. Karena perbedaan format di sini laptop saya pemisahnya adalah semikolon atau titik koma. Jadi maksud dari fungsi ini adalah saya mau membuat sebuah barisan bilangan satu baris, lalu kolomnya ada 70. Saya mau jadi 70 kolom. Dimulai startnya dari negatif 3,5 dan stepnya atau jarak antara titiknya adalah 0,1. Tinggal kita tekan enter, maka jadi kita sudah punya sumbu X-nya. Selanjutnya kita mau membuat sumbu dari Y-nya, sumbu Y. Karena sama, kita kopikan saja. Agak beda sih sebenarnya. Karena kita ke bawah, jadinya dibalik. Jadi baris atau rows-nya itu adalah 70 dan juga kolomnya adalah 1 kolom. Tinggal kita tekan enter. Nah, apa ini? Ctrl Z. Oh, salah. Harusnya di sini kita kopikan. Salah copy tadi. Kita kopikan formulanya. Kita tulis manual aja. Sequence. Barisnya kita mau 70. Kolomnya kita mau 1. Mulainya dari negatif 3,5. Dan juga stepnya adalah 0,1. Kita tekan enter, maka kita dapat sebuah barisan yang indah ya, sampai 3,4 seperti itu. Sekarang bagaimana? Sekarang kita akan mengisi bukan Y ya, Z-nya. Misalnya kalau kita sebuah kotak, alasnya adalah X kali Y, maka tingginya Z kan. Z-nya di mana? Z-nya ya di antara ini. Nanti kalau Y-nya negatif 3,5 dan X-nya negatif 3,5, nanti Z-nya di sini. Kalau Y-nya negatif 3,4, lalu negatif 3,3 bagaimana? Kan di dalam kotak-kotak ini. Jadi ini sampai ke sana, itu nanti kita isi dengan Z. Bagaimana cara menghitungnya? Kita pakai logika yang sederhana dulu ya. Misalnya kita mau membuat sin X, Y misalnya. Jadi kita mau membuat itu adalah sin X ditambah dengan cos Y, misalnya seperti ini. Maka berarti D2 ditambah dengan cos A3 seperti ini. Ada yang salah di mana ini?
Ya, ada sedikit typo tadi. Jadi kalau kita mau membuat sin X cos Y, kan nanti kita sin dari B2 cos A3. Mungkin karena kita mau cepat, pasti kita tidak mau menulis manual masing-masing sel. Biasanya kita apa? Kita langsung drag ke bawah kan? Ya. Tapi kita jangan langsung percaya dengan hasil kita. Kita perlu analisis dulu. Kita lihat kolom atau sel B4. Sel B4 dia dari apa? Dari sin B3 cos A4. Cos A4-nya atau cos Y-nya betul A4. Tapi cos X-nya dia salah karena dia malah B3 atau sel sebelumnya. Lalu kita lihat bawahnya, ternyata kita memiliki kesalahan yang sama, yaitu dia malah sebelumnya, padahal harusnya ini adalah B2 ya, ini ya kan? Karena itu kita akan menggunakan fitur yang namanya, saya rasa teman-teman juga sudah tahu, simbol dolar. Jadi simbol dolar itu di sini kita bisa gunakan sebagai untuk penahan atau membuat apa yang di belakangnya itu konstan. Misalnya dalam hal ini kita mau membuat yang tidak berubah itu adalah barisnya. Jadi sin B dolar kuadrat. Bukan kuadrat 2 ya, sin B dolar 2. Maksudnya apa? Jadi baris 2-nya itu dia tidak berubah. Tapi kolomnya bisa saja berubah. Nah, kita cek. Kita lihat yang B4. B4 dia betul. Dia B sin B2 cos A4. Yang bawahnya juga betul. Bawahnya lagi ya pasti juga betul ya. Jadi di sini adalah kita menggunakan ini dolar, simbol dolar untuk menahan apa yang mau kita buat konstan ya. Apa yang mau kita belakangnya dolar itu dia tidak berubah. Yang tidak berubah di sini kan adalah dari baris 2-nya ya. Kolom B baris yang kedua. Selanjutnya, pasti juga kita tidak mau menulis ini satu-satu ya. Satu-satu satu-satu terus kita drag ke bawah, itu juga lama. Mungkin kita juga kenapa nggak saya drag ke samping misalnya. Ya kita cek. Kita cek apakah benar. Ternyata kesalahan yang sama terjadi, tapi bukan X-nya yang salah, tapi Y-nya yang salah. Harusnya apa teman-teman? Cos dari A3, bukan B3, ya kan? Kalau kita drag ke sana lagi, ya kesalahan yang sama akan terulang, yaitu dia X-nya betul, tapi Y-nya salah. Dengan ya cara yang sama juga kita akan memperbaiki rumus kita, yaitu dengan membuat apa teman-teman? Jadi kolom A-nya ini konstan. Dari sini bisa kita lihat bahwa untuk X-nya, dia yang konstan adalah barisnya. Ya, X kan barisnya. Vertikal. Bukan horizontal. Tapi kalau untuk yang Y-nya, dia yang konstan atau yang tetap adalah kolomnya atau bagian vertikalnya, seperti itu. Kalau kita drag ke samping, tentu akan memberikan hasil yang tepat. Kalau ini dia hasil dari D2 dan juga dari A3, betul. Lalu kita tinggal ya drag saja sesuai dengan panjang ini kita. Oke, selanjutnya kita mau ini biar kita bisa lihat, kita bekukan kolom pertama. Nah, terus kita ke bawah sampai 3,4. Nah, ini yang terjadi apabila kita menggunakan Excel ya. Maksudnya kan kita tetap
punya pilihan lain menggunakan MATLAB, Python, matematika yang ini kelemahannya. Jadi pekerjaan kita agak jadi sedikit rucek ya, sedikit rumit. Tapi tidak apa-apa. Jadi kita sudah punya 3 komponen X yang dia horizontal dan juga komponen Y yang dia ke bawah ini. Dan komponen Z adalah ya sel-sel yang bertemu antara pertemuan X dan Y seperti itu. Lalu bagaimana kita membuat surface plot atau contour plot? Pertama kita mau membuat kontur ya, misalnya kita blok semuanya, sumbu X dan sumbu Y-nya juga masuk. Terus kita sisipkan, atau mungkin kalau bahasa Indonesia insert ya. Kita pilih ini. Lalu kita pilih kontur. Kontur. Sebentar. Cairkan panel. Maka kita akan mendapatkan sebuah grafik kontur yang bagus ya. Yang bagus, indah sekali. Kontur. Ini hasil dari grafik kita, dan juga sekarang kita mau membuat surface plot atau plot permukaannya. Maka kita sisipkan lagi. Caranya sama persis, tapi pilihannya ya beda ya. Di sini ada permukaan atau surface. Seperti ini. Nah, indah sekali. Ini adalah hasil grafik 3 dimensi kita. Kalau kita mau menganalisisnya, misalnya perilaku dari ya data kita bisa klik 2 kali, terus kita pilih yang bentuk segi 5 ini, efek. Lalu rotasi 3 dimensi. Ini kan ada format 3 dimensi, rotasi 3 dimensi. Ini kita ubah-ubah. Misalnya seperti ini, kita ubah Z, Y-nya. Kita ubah misalnya. Kita bisa ubah Y-nya. Kita bisa lihat dari bawah. Teman-teman, kalau teman-teman sadar, teman-teman perhatikan, sebenarnya kontur plot itu adalah surface plot tapi dilihat dari atas atau dilihat dari bawah. Misalnya rotasi Y saya buat jadi 90 derajat. Jadi kita melihat tepat di bawahnya. Ini kan sama ya dengan tadi. Misalnya 0, 90 derajat nggak apa-apa. Misalnya kita mau buat lagi di sampingnya kontur plot. Nanti akan menghasilkan ya gambar yang sama. Kontur. Ya, seperti ini. Tadi di mana? Itu kita. Ya, iya kan sama ya. Sama. Ini adalah surface plot tapi dilihat dari atas atau dari bawah seperti itu. Nah, itu tadi adalah cara-cara bagaimana kita membuat grafik 3 dimensi di Excel. Tentu saya rasa ini cukup mudah dipahami dan lebih cepat kalau kita tahu teknik tadi, yaitu teknik bagaimana cara kita menahan suatu komponen, entah itu dia kolom atau baris, dengan menggunakan simbol dolar tadi. Ya, seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.